side gitu. This side you have. Hi guys, welcome back on my channel. Halo baby, ce matin, je suis allée dans le jardin et après, I look, there is a children, they're crying. When he crying, they kayak until matono maale in the terrain. Dia punya mama itu kayak bingung mau bikin apa sama dia ini baby. Terus after il just arrête pleurer parce que il y a un glace la maman portait pour lui. Alors c'est rigolo hein, c'est fou. D'accord. Hai, salam Sulamon, halo semuanya. Apa kabar? Welcome back to my channel Rambu JDR. Untuk kalian yang baru pertama mampir, salam kenal. Jadi ini hari beta punya topik yang mau beta bawakan ke teman-teman itu tentang bagaimana nasib hidup dengan suami orang Perancis. Nanti ada beberapa penjelasan yang beta coba sampaikan ke teman-teman dalam bentuk parodi singkat. Tapi ada juga beberapa yang nanti akan beta jelaskan mungkin tanpa parodi. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana ketong tuh ngomong bahasa Perancis dengan pasangan. Dan itu kadang-kadang jadi suatu masalah. Karena apa? Awalnya ketong tuh kan bicara bahasa Inggris, oke. Masing-masing agak mengerti sedikit, nanti dicoba untuk jadinya paham gitu. Tapi kalau sampai di Perancis kan tidak banyak orang bisa bahasa Perancis. Jadi di rumah suami jadi nanti agak bingung dia punya kepala. Nanti di luar dia ngomong bahasa Perancis, sampai di rumah ketong ngomong dengan ketong bahasa campur-campur bahasa Perancis, bahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Kadang-kadang ketong ngomong panjang lebar di dia dan ketong rasa cerita dengan berapi-api, nanti dia hanya lu ngomong apa biasa sudah mengerti. Itu doang, aduh Tuhan. Teman-teman bisa mengerti kan apa sedihnya itu seperti apa, masalah yang ada dengan bahasa antara pasangan beda negara. Yes baby, where are you? Oh, you first floor. Okay, Tongo. I'm coming. Oh, yeah baby, I'm in the first floor. Yeah, I waiting you here ya. Okay. Yes baby, where are you? Halo baby. Iya, saya di first floor ini, di lantai 1. Iya, lantai 1, depan pintu utama yang untuk masuk ke dalam apartemen itu. Di luar, masih tunggu di depan pintu. Oh, ini redo selesai. Oke. Terus di Prancis itu ada istilah-istilah yang kadang beda dengan yang ketong biasa pakai di Kupang, di Indonesia. Kalau di Indonesia itu lantai yang paling pertama itu ya ketong sebut ya lantai 1 gitu kan. Kalau ada orang yang rumah tingkat 2 ya ketong bilang yang lantai di atasnya itu tingkat 2. Rumah tingkat 2, ada yang gedung tingkat 2. Soalnya ada yang ketong bilang itu gedung tingkat 1 itu yang di atas. Nah kalau di Perancis itu tuh beda lagi. Jadi yang rumah atau gedung yang ketong bilang lantai 2 itu yang dorang bilang lantai 1. Terus lantai 1 untuk ketong orang Kupang, orang Indonesia yang ketong bilang lantai 1 tuh lantai dasar. Di sini tuh dorang bilang rez-de-chaussée. Jadi sama kayak base aja gitu. Ça va baby? Ça va, mais sangat dingin baby, dingin sekali.
see? You can see. Oh yeah, I forget. I don't using shoes. Maybe. Terus di sini kan Perancis itu termasuk negara Eropa, dan di Eropa itu ada yang istilahnya negara 4 musim. Jadi ada musim panas, musim gugur, musim semi, dengan musim dingin. Nah, yang jadi permasalahan itu kalau di musim dingin. Nah, kalau ketong di Kupang, kalau ketong seandainya pergi di Kapan, di Soe, itu yang daerah-daerah dingin tuh kan, walaupun dingin kan ketong memang pakai jaket, pakai celana panjang, mungkin ketong bisa pakai topi atau shawl. Tapi kan kadang-kadang ketong pakai sandal saja itu biasa saja kan, kalau dingin tapi pakai sandal jepit gitu, skiwa itu. Nah, kalau di sini itu tuh sesuatu yang lucu. Kalau untuk orang-orang di sini itu lucu. Kenapa? Sandal jepit itu hanya dipakai saat musim panas dan musim semi. Dan pernah satu kali juga beta tuh pakai kaos kaki dan beta pakai sandal jepit. Ketong pergi di kayak Bolunjer tuh, kayak semacam toko roti, toko kue gitu nah. Dan itu beta antri dengan Gaetan, dan semua orang lihat ketong dua. Ketong dua ini bingung-bingung kenapa orang lihat ketong, dan ternyata Gaetan baru menyadari bahwa beta tuh sampai pakai sandal. Nah, di sini ketong juga jadi terbiasa kayak segala sesuatu tuh harus terorganisir. Ketong tuh punya agenda, buku diary nah gitu. Terus ketong tulis, jadi besok itu janji ketemu jam berapa, walaupun dengan teman baik atau dengan suami sendiri pun kadang-kadang ketong tuh harus buat jadwal. Oke, nanti kalau misalkan hari Senin terus dia ada rencana dan teman mau pergi makan atau jalan-jalan dan kawan-kawan ajak ketong, dia harus kasih tahu memang mungkin paling lambat 2 atau 3 hari sebelum hari Sabtu itu. Mungkin kan ada mungkin jalan-jalannya hari Sabtu ya kan. Itu semua ketong tulis dalam agenda. Jadi apa yang sudah direncanakan itu sangat sulit untuk dia tuh flexible time gitu. Nah, jadi kalau itu karena nanti ini ketemunya jam 4 tidak bisa, karena jam 4 itu kita punya janji temu dengan online atau kita harus ke tempat lain, atau ada juga hal-hal yang kita perlu urus di rumah kan. Jadi apa-apa tuh lebih terorganisir. Terus enggak untuk suami dan istri bagi kerja di sini ya. Kayak ketong tuh cuci piring atau sapu rumah atau cuci pakaian dan lain-lain itu kalau di Perancis emansipasi, kesetaraan gender. Jadi sama. Laki-laki juga bisa cuci piring, laki-laki juga bisa cuci pakaian, laki-laki juga bisa masak. Dan tidak ada masalah dengan itu, tidak dianggap sesuatu yang baik, atau orang tua yang mungkin melihat atau keluarga atau teman yang lihat dia istri tidak kerja terus dia ada dia suami masak begitu, istri tidak tahu urus suami. Tidak ada di sini seperti itu. Di sini tuh biasa aja, sama saja begitu nah. Tapi untungnya di sini sudah banyak kayak alat-alat yang membantu segala sesuatu itu lebih mudah dikerjakan. Jadi kalau pakaian ya cuci pakaian langsung di mesin. Terus setelah itu pakaian dia sudah putar yang sampai di air ini kering tuh, nanti ada lagi yang namanya mesin pengering. Jadi habis keluar dari mesin cuci, ketong kasih masuk di mesin pengering itu. Mesin pengeringnya itu habis keluar dari mesin pengering itu ketong bisa langsung lipat dan taruh di lemari, atau kalau ketong butuh ketong langsung pakai. Terus untuk cuci piring juga di sini tuh sama, laki-laki perempuan cuci piring, tapi di sini ada mesin cuci piring. Jadi kita habis makan, kita taruh tuh piring rapi-rapi di dalam mesin, sendok segala macam alat masak yang kita pakai itu semua masuk dalam mesin. Terus ya sudah, tinggal ketong taruh sabunnya dia tuh kotak padat dia pun sabun begitu. Nanti kan itu mesin yang olah sendiri itu sabun untuk pakai cuci itu barang-barang di dalam mesin kan. Jadi ya lebih gampang, sampai itu mesin kan dia jalan, ada yang 45 menit, terserah ketong mau atur waktu, pilih waktunya tuh berapa lama itu mesin dia cuci itu piring. Ya sudah, tinggal. Kalau masak ya tidak mungkin ada mesin yang masak kasih kita ya. Jadi masak itu kadang-kadang Gaetan, kadang-kadang beta. Kalau beta capek ya Gaetan masak. Kebanyakannya sih Gaetan yang masak. Kan ketong tuh cuma punya 1 mobil kan. Jadi Gaetan kalau supi kerja dan beta mau keluar di mana-mana, kalau bukan naik bis, ketong tuh naik sepeda. Nah, kalau bis itu berarti kan ketong harus jalan kaki pergi di tempat ini tunggu bis. Terus tunggu bis itu kan kadang-kadang ini kan daerah kecil kan, jadi mungkin sekitar 20 sampai 30 menit baru itu bis satu datang. Dan kalau musim panas soalnya apa? Kalau musim dingin itu kan dingin. Jadi beta tuh lebih sering sekarang naik sepeda. Dan di sini sepeda nih dia sama kayak motor,
Tapi kalau motor kan 1, 2, 3, 4 kan dia punya gigi. Kalau di sepeda ini ada sampai 7. Jadi giginya itu makin lama makin cepat begitu. Jadi kalau ketong ada di jalan yang rata, kalau ketong hanya stuck di gigi 3 misalnya, itu berat sama kayak motor. Jadi ketong harus kasih turun sampai gigi 1, itu baru dia ringan dan cepat gitu. Terus naik sepeda di sini juga sonde asal-asal sama kayak di Indonesia gitu. Kalau pas lampu merah yang untuk sepeda dan mobil dan motor harus stop, ya ketong juga stop. Ada lampu merah yang khusus untuk sepeda saja. Terus lebih enak. Terus ketong tuh sonde bisa jalan. Misalkan di sini itu kan kalau orang bawa mobil di sebelah kiri, tapi mobilnya itu di jalan rayanya di bagian kanan kan. Walaupun dia punya setir itu di kiri. Nah, ketong juga sepeda seperti itu. Saat ketong jalan ke arah mana, itu ada jalur khusus sepeda. Dan ketong, kalau jalurnya itu, ketong harus jalan di sebelah kanan, berarti jangan jalan, taruh lu sepeda jalan dari sebelah kiri, dan kalau orang tabrak lu protes. Karena apa? Sonde seperti itu di sini, ini aturannya. Lu jalan di sebelah kanan ya kanan, begitu. Terus, jadi kalau ada larangan, itu tuh satu jalur, berarti lu sepeda itu putar cari jalur yang untuk motor, karena motor biasanya sama dengan sepeda. Cari jalur yang memang bisa 2 arah, atau yang memang lu bisa lalui 1 arah juga untuk pergi di tempat yang lu mau pergi, begitu. Dan di sini tuh harus pakai helm juga kalau mau terus kalau mau bawa anak kan ketong biasa pakai itu carrier saja, tas yang ketong gantung anak atau pakai dan selendang sama dia di ini. Kalau di Indonesia kan kalau naik motor. Kalau di sini anak juga dia harus ada kursi, kalau mau naik di sepeda juga harus ada kursi, dan dia juga harus pakai helm, dan dia juga harus pakai pelindung, ada di seat belt memang untuk ini dengan dia di situ. Dan di sini ketong tuh soalnya bisa makan nasi sama kalau di Indonesia kan ketong makan nasi pagi, makan bubur itu nasi kan, maksudnya beras. Terus ini siang makan nasi, sore mungkin kalau mie atau nasi, malam nasi lagi. Senin sampai Minggu nasi dengan lauk yang beda-beda mungkin. Kalau di sini nasi itu paling ketong maksudnya orang Perancis makan nasi juga teman-teman. Hanya di sini tuh ketong makan nasinya mungkin dalam 1 minggu tuh 2 kali atau 3 kali. Dan di sini orang tuh lebih banyak yang makan kentang. Kentangnya bisa digoreng macam kayak di McDonald's, di KFC gitu, kentang goreng. Tapi ketong goreng sendiri. Bisa juga kentangnya dipanggang, bisa juga kentangnya direbus, baru campur mentega dan susu yang namanya mashed potato kalau ketong makan di restoran-restoran yang mahal. Nah, kalau di Kupang itu kan ada mashed potato toh. Habis itu ada juga ada kentang-kentang yang baru-baru tumbuh yang masih baby potato orang bilang bahasa gaul. Nah, itu ketong campur dengan lemak atau mentega, taruh garam sedikit dan dipanggang. Itu memang rasanya enak dan ya pokoknya banyak variasi yang bisa dilakukan dengan kentang toh. Selain kentang juga orang sini makan salad atau sayur-sayuran langsung dengan daging atau ikan, dan seperti itu saja orang kenyang. Tidak selalu harus makan dengan nasi di sini. Dan ketika beta sampai di sini, setiap hari beta masak, dia kasih dia nasi. Nanti kalau dia bosan, dia akan bilang, coba ganti masakan lain, atau mari kita pergi coba makanan lain di luar. Seperti itu. Biasanya dia suka tidak enak untuk bilang jangan terlalu nasi terus juga. Oke, mungkin ini saja dulu yang bisa beta sampaikan serial ini kali, nasib hidup dengan suami orang Prancis. Semoga teman-teman suka, dan kalau teman-teman suka please like dan juga subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. See you on the next video guys.